Kemudian kita bernyanyi satu ayat saja. Dari nomor 2, puji Jehovah yang sangat hikmat mulia. Puji Jehovah yang sangat hikmat mulia. Kamu sudah parohana indah naria. Marmube maroro polok sude, kamu sude maisia. Terpujilah Engkau ya Tuhan pada siang hari ini atas berkat dan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami hingga pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kalau kami boleh melewati hari malam kami Tuhan hingga pada siang hari ini. Bapa di surga, kalau sebentar kami Tuhan akan memulai ibadah kami melalui Zoom Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai dan memberkati kami. Begitu juga dengan jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah yang akan mendengarkan firman-Mu juga. Kiranya Engkau juga yang menyertai dan memberkati mereka Bapa. Kami juga di sini Tuhan yang di sentral di rumah Amang keluarga Silitonga Tuhan. Kiranya Engkau juga setiap kami yang bertugas pada sebentar lagi Tuhan, dari Nang Pendeta saya sendiri sebagai liturgis, semua Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, kiranya Engkau mampukan kami, sehingga kami boleh layak menerima semua berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan seluruhnya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu dan saudara-saudara, saudari-saudari seiman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita telah memasuki Minggu Estomihi. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan yang terus mengajak kita untuk setia menjadi saksi serta pelaku-pelaku dari cinta kasih dan keselamatan Kristus. Ya Tuhan Allah, kami sungguh sangat bersyukur akan kasih anugerah-Mu yang menyelamatkan kami. Sambutlah Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam setiap kehidupan kita. Topik kita minggu ini adalah hamba Tuhan yang setia. Kesetiaan itu akan membuahkan cinta kasih dalam kehidupan kita dan firman Allah dari Efesus 4 ayatnya yang ke-32 berfirman, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Ya Tuhan Allah, kami sungguh sangat bersyukur akan kasih anugerah-Mu yang menyelamatkan kami. Saatnya dengan kerendahan hati dan sukacita, kita datang dan memasuki ibadah minggu ini. Mari satukan hati dan pikiran kita dengan keteduhan yang darinya kita saat teduh. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Ya Allahku, hatiku sungguh heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Di jagat raya bintang gemerlapan memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Allahku, apabila ku renungkan betapa agung kuasa kasih-Mu, ku bertemu Putra-Mu disalibkan untuk menghapus hutang dosa-Ku. Maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Dengarlah hukum Tuhan untuk kita hari Minggu ini yang ditetapkan dari hukumnya yang kedua dan artinya. Hukumnya yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu
jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepada-Mu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan Yesus
Selamat yang menghapus dosaku. Dia menghibur hatiku di kala dukaku, yang menolongku saat tersesak. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya, Dia sangat istimewa bagiku. Tuhan Yesus menghapusku dosaku semuanya, yang bebaskan aku dari penyesalan. Aku mau meninggalkan hidupku yang lama dan mempersembahkan hidup padanya. Langit kemuliaan kulihat wajahnya, juga aku lihat kemuliaannya. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya, Dia sangat istimewa bagiku. Firman Allah yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Estomihi saat ini tertulis dari 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi aku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dikuburkan ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadamu. Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah suka. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah Elia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berjalan." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu diluputkannya pakaiannya dan dikoyaknya menjadi koyak-koyakan. Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan persembahan pujian dari kaum wanita. Oke. Soalnya nanti. Oke. Ini di sini ada. Gak nyamuk suara. Pegangin dong. Sini, Bar. Kan ada ini. Baik, boleh dulu dibain. Dulu dibain nak mana? Kasih enggak ada. Kalau kita bisa, oh ya udah. Ada kuncinya, ada di kunci. Kasih. Kasih apa? Kuncinya. Kasih.
Ya. 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 Iya, maksudnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih. Lagu pujian berikutnya disampaikan oleh Amang Intua Semajunda. Di bawah susah rade ihari sadai
Masih bentar. Maksa dongkok dosi langit Tukitang pada ini Satu kinari namanya So Tunggu kita So Tunggu kita So Kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Baik jemaat yang beribadah melalui Zooming di rumah kita saat ini. Warta Jemaat dan Keuangan HKBP California Redland Minggu Estomihi atau Jadilah Bagiku Gunung Batu Tempat Perlindungan atau Mazmur pasal 31 ayat 3b Februari 14, 2021. Majelis HKBP California Redland bersyukur dan bersukacita atas persekutuan ibadah minggu bersama jemaat via Zoom di rumah kita masing-masing. Dengan jarak yang berbeda, namun kita masih terus dipersatukan Tuhan Allah, Sang Sumber kehidupan dalam persekutuan ibadah minggu Zoom dan adanya Central Point saat ini. Persekutuan minggu ini bisa terjadi karena cinta kasih Tuhan Allah dalam Roh Kudus yang sungguh nyata dari setiap iman percaya kita yang hadir saat ini. Berseru memuliakannya dalam nyanyian dan doa di hari Minggu ini adalah tanda bahwa kita sungguh telah menerima keselamatan dalam kebangkitan Kristus. Selamat hari Minggu. Yang pertama, Minggu Estomihi. Sesuai dengan tahun gerejawi, minggu kita di gereja HKBP pada hari ini disebut Minggu Estomihi atau Jadilah Bagiku Gunung Batu Tempat Perlindungan, Mazmur pasal 31 ayat 3b. Topik minggu, Naposoni debatana setia atau hamba Tuhan yang setia. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang kedua, pelayan firman. Firman Tuhan minggu ini dilayani oleh Inang Pendeta Diana Simajuntak MTH. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang ketiga, ibadah minggu atau Central Point. Sunday atau hari Minggu Februari 14, 2021, gereja melayangkan ibadah minggu jam 12 siang atau via Zooming. Dan juga adanya Central Point di rumah keluarga Amang P. Silitonga Inang Boru Simajuntak dengan alamat 1436 North Elderberry, AP Ontario, CA 91762. Tuhan Yesus menyertai kita.
Yang keempat, rapat Parhalado. Di hari Sabtu Februari 20 2021, gereja yang dipimpin oleh pendeta melayangkan rapat Parhalado jam 12 siang di rumah keluarga Amang Situa B, Lumban Tobing, Inang Boru, Siregar, dengan alamat 1830 Sugar Pine, Colton 92321. Warta jemaat ini menjadi undangan resmi bagi seluruh Parhalado gereja untuk mengikutinya, dan untuk seluruh jemaat mendoakan rapat Parhalado agar dapat berjalan dengan baik dan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang kelima, ulang tahun. Majelis dan seluruh anggota jemaat HKBP California Redland dengan sukacita mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang lahir dan yang menerima pemberkatan nikah pada tanggal Februari 8 sampai dengan Februari 14, 2021. Firman Tuhan Allah yang menjadi hadiah berharga tertulis dari 1 Korintus pasal 16 ayat 14. Lakukan segala pekerjaanmu dengan kasih. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang keenam, jumlah jemaat yang hadir dalam kebaktian minggu. Untuk saat ini, di tahun 2021 masih belum dapat gereja laporkan berapa jumlah jemaat karena ibadah minggu masih dilakukan dengan Zooming. Tuhan Yesus menyertai. Yang ketujuh, bacaan harian dan juga pelayanan pendeta. Sampai dengan ke-9. Laporan keuangan ada terlampir. Yang terakhir, rekapitulasi saldo. Saldo kas Februari 6, 2021 adalah sebesar 32.408,49. Penerimaan Februari 7 sampai dengan 13, 2021, 1.129. Pengeluaran Februari 7 sampai Februari 13, 1.150. Saldo akhir kas Februari 13, 2021 adalah sebesar 32.387,49. Catatan, gereja terus mengucapkan rasa syukur dan sukacita untuk setiap jemaat yang terus menunjukkan rasa syukurnya atas berkat Tuhan Allah dalam kehidupan dengan memberikan persembahan dan pledge-nya dengan sukacita untuk penyerahan persembahan, pledge, dan segala administrasi gereja melalui bendahara gereja Amang Calon Situa M. Samosir. Marilah kita dengan menyatukan hati dan jiwa kita sebagai jemaat yang diberkati Tuhan Allah dalam persekutuan ibadah Minggu Zooming dan adanya Central Point ini bersama Tuhan Allah. Salam cinta kasih, salam sehat, salam semangat, salam bahagia, damai, sejahtera Tuhan Allah untuk kita semua. Pendeta HKBP California Redland tertanda Inang Pendeta Diana Katrina Simajunta MTH. Bendahara Huria tertanda calon Situa Marudut Samosir. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Tuhanlah yang memberkati pelayanan dan memberkati kita semua. Dilanjutkan dengan persembahan pujian dari Parhalado. Sinonda molu kudi
Injil Yesus manang di dia pea untuk ngoti diur marsinonda iro di Injil di Yesus untuk marsinonda manondang doa tutup ikon hobas manguru di akan nagalehi jala berjumpa ngobasi songon tulatai iur marsinonda idoli Injil di Yesus Tong marsinondang manondang doa tutup Tuhan nuruni maaf cahaya rohani masa marsinondang au unang diuoki diur marsinondang ironing Injil di Yesus tong marsinondang manondang doa tutup diur marsinondang ironing Injil di Yesus tong marsinondang manondang doa tutup. Kita lanjutkan bernyanyi dari buku HKBP nomor 763 ayatnya yang pertama. Bila Yesus sertamu, Selamatlah, Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh, Yesus dalam hidupmu, selamatlah. Selamatlah jiwamu, bila Yesus sertamu, selamatlah. Kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu, bila Yesus sertamu, selamatlah. damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai saudara-saudari sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan di Minggu Estomihi ini, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Tertulis dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Marilah dengan iman percaya kita mendengarkan firman Tuhan demikian firman-Nya. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar
hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kitalah yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Jemaat yang diberkati Tuhan, jikalau kita masih ingat minggu lalu di minggu Seksagesima, tak kenal maka tak sayang. Kita bersama-sama mengenal siapa itu Tuhan Allah. Allah adalah Alfa dan Omega, dialah yang abadi, setiap rencana dan waktunya hanya misteri dia. Dan dia akan kekal selama-lamanya. Kemudian kita juga mengetahui bahwa Allah itu adalah kebenaran. Kalau dikatakan kebenaran berarti ketika Allah yang kita sembah, ketika Allah yang kita puji adalah kebenaran, makanya kita juga mau bersama-sama berjuang, kita mau try hidup ini untuk katakannya jika ya, katakan tidak jika tidak. Selebihnya adalah perkataan dari si jahat atau si iblis. Yesus Kristus sangat membenci orang yang penuh dengan kepalsuan. Yesus Kristus sangat membenci orang yang munafik. Dan Yesus Kristus tidak senang kepada orang-orang yang di depan baik, tetapi yang di belakang tidak. Kemudian ketika kita mengenal bahwa Allah itu adalah terang, karena kemarin kita masih ingat Allah itu ada 4. Allah Alfa dan Omega, Allah kebenaran, dan ada Allah adalah terang. Di sini kita mau bersama-sama bersemangat, ternyata kita mau mengingat waktu muda kita melakukan ada kesalahan pastinya. Tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Karena kita harus ingat Adam dan Hawa memberontak Allah, kemudian jatuh ke dalam dosa, kemudian Allah berfirman tidak ada yang sempurna di dunia ini. Hanya Allah yang sempurna. Karena Allah adalah terang, berarti Yesus Kristus datang ke dunia untuk pertobatan orang berdosa. Bukan untuk orang yang tidak berdosa, karena tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Jadi untuk orang yang berdosa. Allah itu menerangi yang gelap. Allah itu membuat orang-orang yang dulunya berdosa, orang-orang yang dulunya melakukan kesalahan menjadi orang-orang yang tidak melakukan dosa dan melakukan kesalahan lagi. Itulah makanya kita katakan dan kita kenal Allah adalah terang. Kita mau bersuka cita, saudara. Sehingga tidak akan lagi ada di dalam hati kita, pikiran kita untuk menghakimi orang satu dengan yang iya. Kita mau belajar ya, bahwasanya berkata sehingga dengan demikian kita nggak lagi mau mengkulik-kulik atau mau menjadi orang-orang atau mau mengambil tugas atau bagian Tuhan untuk menghakimi atau menilai orang-orang yang sama dengan kita. Kemudian kita juga mengenal bahwa Allah itu adalah kasih, saudara yang diberkati Tuhan. Kalaupun memang kita mengenal Allah itu adalah kasih, kita mengikat hukum yang terutama. Hukum yang terutama untuk kita semua adalah yang ada di dalam Matius 22. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap dan dengan segenap dan dengan segenap akal budi. Yes. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah. Ya, itu yang luar biasa.
Itu hukum kasih yang diberikan Yesus ketika dia berjalan sebelum dia mati di kayu salib. Diajarkan kita untuk mengasihi Allah karena dia tahu bahwa Bapaknya adalah kasih. Kalau Bapaknya adalah kasih, maka kita yang anak-anaknya juga adalah kasih atau tidak kasih? Berarti kasih dong. Kecuali kita katakan bahwa kita anak-anak iblis. Kita ambil yang lain. Kita pilih bahwa kita tidak hidup dalam kasih karena kita anak-anak iblis. Tetapi karena kita adalah anak-anak Allah, berarti sudah tentu Bapa adalah kasih, ya anak-anaknya juga adalah kasih. Kemudian Yesus berkata, kasihilah musuhmu seperti engkau juga mengasihi dirimu sendiri. Itulah pengenalan kita akan Allah. Ada 4 poin. Kemudian firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ini kita mau mengenal bagaimana Allah memimpin, bagaimana Allah memilih hamba-hambanya untuk memberitakan Injil. Iya, kita mau belajar tentang Rasul Paulus. Tetapi sebelum kita belajar tentang Rasul Paulus, kita mau belajar tentang Perjanjian Lama sedikit saja. Karena ketika kita sudah mengenal Allah, berarti kita juga mau mengenal siapa itu hamba-hamba Allah yang dipilih. Yang pertama, di dalam Perjanjian Lama, ini anak-anak katekisasi masih ingat ya, Inang akan memberikan pelajaran tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Inang yakin kalian masih ingat hamba-hamba Tuhan, ada nabi-nabi. Kemudian ada raja-raja. Kemudian ada hakim. Itulah yang dipilih Allah langsung. Untuk apa? Memberitakan firman. Iya. Untuk memberitakan keselamatan yang daripadanya. Untuk membawa seluruh bangsa Israel dari perbudakan ke tanah Kanaan, dibebaskan, dimerdekakan. Kemudian dalam Perjanjian Baru, saudara yang diberkati Tuhan, ada 12 murid Yesus. 12 murid Yesus, siapa yang memilih saudara yang diberkati Tuhan? Ya, Yesus sendiri. Nggak mungkin Pendeta Diana yang memilih ya, belum lahir pada waktu itu. Ya. Jadi Tuhan Yesus memilih 12 murid Yesus. Apa yang terjadi ketika dia naik ke surga, saudara diberkati Tuhan, Matius 28 ayat 19 sampai 20? Karena itu pergilah jadikan Ya, good banget. Thank you, Amang. Tuhan. Karena itu pergilah dan jadikan seluruh bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka mengikuti apa yang difirmankan Tuhan. Itu pesan Yesus diberikan kepada 12 muridnya. Apakah hanya sekedar 12 murid yang memberitakan firman Tuhan, saudara diberkati Tuhan? Tidak. Kita mau lihat, ini kita bercerita tentang Rasul Paulus. Kita mau kenal dulu Rasul Paulus ya. Siapa ini Rasul Paulus? Walaupun sampai matinya semua orang tidak percaya dia adalah seorang rasul. Semua orang menghujat dia, semua orang memfitnah dia, bahkan semua orang ingin membunuh dia. Karena tidak percaya kerasulannya. Kita mau baca bagaimana Allah memilih Rasul Paulus yang adalah dulu Saulus. Kita mau buka Kisah Para Rasul 9 ayat 3-5. Kisah Para Rasul ayat 9, Kisah Para Rasul 9 ayat 3-5. Ya, saya mau minta Amang Sintua Tobing untuk membaca Kisah Para Rasul 9 ayat 3-5 supaya kita lihat siapa itu Rasul Paulus. Kita kenal dia dulu. Ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya. Disitulah perjumpaan Allah memilih Saulus menjadi rasul. Walaupun memang nggak ada orang yang melihat. Karena perjumpaan kita dengan Allah, kesaksian iman kita dengan Allah hanya kita. Bersama dengan Allah. Bersama dengan Yesus. Kita berbeda-beda mengalami pengalaman iman, saudara yang diberkati Tuhan. Ada orang pengalaman imannya ketika dia sakit keras sekali, kemudian dia melihat cahaya dan melihat rangkulan Tuhan, dia katakan bahwa Tuhan hadir. Jangan katakan itu tidak ada. Ada juga ketika dia misalnya lagi berjuang, berdoa, mencari pasangan hidup, ternyata Tuhan merangkul dia, kemudian Tuhan membisikkan,
waktunya akan indah. Itu juga ada. Ada yang lain, mendapat pekerjaan, mendapatkan anak, banyak sekali pengalaman-pengalaman iman. Bagaimana akhirnya Allah itu di dalam caranya, di dalam rencananya dapat menunjukkan kuasa dan kasih-Nya. Kemudian setelah kita tahu, oh ternyata Saulus itu dulunya itu penjahat ya, pembantai, bukan penjahat lagi, pembantai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ya. Dia lagi melakukan perjalanan ke Damsyik, lagi senang-senang nih. Nih nanti ini seluruh jemaat AKB California Redland ini mau saya sebutkan dulu kepada pemimpin saya supaya dibantai semua. Dia kan lagi melakukan perjalanan ke Damsyik untuk melaporkan siapa-siapa yang sudah mengenal Kristus. Supaya nanti dibantai. Tetapi apa yang terjadi? Allah berkata, bukan kehendakmu, hai iblis, tetapi hendakku yang terjadi. Terjadilah perubahan. Terjadilah Saulus menjadi rasul. Kemudian di dalam proses pelayanannya bukan berarti Paulus itu enak-enak saja, tidak. Banyak sekali orang yang tidak percaya. Bahkan dia adalah orang pertama yang membentuk jemaat mula-mula di Korintus. Khotbah kita ada di Korintus. Tapi apa yang terjadi? Banyak murid-murid Paulus yang percaya kepada Kristus, ada golongan Apolos, ada golongan Kefas, dan ada golongan Kristus. Nah, kita mau lihat apa yang dikatakan Paulus ketika semua golongan pemimpin-pemimpin yang menyatakan dirinya adalah hamba Tuhan mengejek Paulus. Karena memang pada saat itu Paulus adalah orang yang tidak pintar berkhotbah. Kita harus tahu, Paulus tidak pandai berkhotbah. Sehingga banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang memprovokasi jemaat yang ada di situ untuk tidak percaya kepada Paulus. Kita mau lihat apa kata Paulus. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 5 sampai dengan 10. Saya akan membacanya ini. Karena ini juga seruan dari hamba Tuhan, Paulus yang adalah juga saya. Saya akan membaca 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ini yang disampaikan Paulus. Ketika banyak orang meragukan dia. Ketika golongan Apolos dari golongan-golongan lain mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Bukan berarti Paulus tidak mengalami pertumbuhan, karena dia pendiri pertama jemaat di Korintus. Iya, mula-mula di Korintus. Kalau dikatakan jemaat mula-mula itu gereja ya, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, dia pendirinya. Kalau sekarang ada gereja, kita harus ingat Rasul Paulus lah pendirinya jemaat mula-mula. Dia katakan, Apolos menyiram, yang lain menanam. Menanam, menyiram, tetapi harus sadar. Yang memberikan pertumbuhan adalah Allah. Ya. Dan Allah katakan, aku berikan tugas kepadamu sebagai seorang hamba. Kita mau mengenal ya, rasul dan hamba. Hamba itu adalah pendeta saat ini. Di gereja-gereja seluruh dunia, hamba itu adalah pendeta. Allah berkata, aku memberikan tugas dan kamu menjadi pembangun yang ahli. Membangun, tetapi semuanya itu nanti seperti jemaat. Jemaat itu ladang, kalau kata Rasul Paulus, di dalam firman Tuhan. Dan ladang itu bisa bertumbuh kalau jemaat pada saat itu jemaat mula-mula mau menerima Allah di dalam hatinya. Jadi mau semua murid Yesus sampai matinya, atau misalnya Rasul Paulus sampai matinya, kalau toh dia memberitakan firman Tuhan tetapi jemaatnya tidak buka hati,
Roh Kudus sulit membuat pertumbuhan. Makanya ada pertanyaan saudara-saudari yang diberkati Tuhan kepada setiap pendeta. Kenapa ya kalau ada Allah yang adalah kebenaran dan dia itu Alfa dan Omega dan itu dia berkuasa masih banyak membunuh? Maka kata masih ada pemerkosa? Maka kata masih ada perampok? Kenapa? Ini pertanyaannya kenapa? Jawabannya sudah jelas ya. Semua manusia tidak mau membuka hatinya. Karena ketika manusia mau membuka hatinya, dia datang dengan kerendahan hati. Dia sadar dia berdosa. Kemudian, akhirnya Tuhan bisa menyertai. Dan itulah yang menjadi seruan pada firman Tuhan kali ini, saudara yang diberkati Tuhan. Kalau kita sudah mengenal siapa itu Allah, kita mengenal siapa itu hamba Tuhan, rasul-rasul, yang saat ini adalah pendeta, itu ternyata pilihan Tuhan. Bukan buatan ratusan tahun misionaris kita. Kita tahu misionaris kita siapa? Nomensen. Nomensen adalah seorang pendeta. Dia memang sudah dipilih. Jadi bukan sembarangan. Segala sesuatu yang dinyatakan dan dipilih Tuhan sebagai hambanya harus benar-benar menyatakan seperti yang dinyatakan oleh Paulus. Saya adalah hamba. Hamba Tuhan, saya bekerja, tugas saya lakukan, bagian Tuhan tidak saya ambil. Karena menjadi hamba yang setia seperti topik kita saat ini, hamba yang setia adalah hamba yang benar-benar harus memahami harta rohani itu hanyalah kekuatan dan kuasa Tuhan. Nah, pada saat ini saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setelah kita mengenal Allah, dan ketika kita tahu bahwa Allah itu ingin kita selamat semuanya, dia memilih nabi-nabinya, memilih rasul, dan memilih pendetanya saat ini, marilah kita bersama-sama membuka hati kita. Kita buka hati kita. Firman Tuhan terus kita dengarkan, kita buka hati kita dengan kerendahan hati ini. Kita katakan bahwa Tuhan harus hadir dalam hati kita. Sehingga sama dengan halnya saudara-saudari yang diberkati Tuhan seperti yang dikatakan Paulus, ada yang menanam, pendeta itu menanam, pendeta menyiram. Sama aja dengan ketika menanam, meletakkan dasar firman Tuhan. Karena pendeta tidak pernah menyampaikan kitab-kitab lain ya, hanya Alkitab yang disampaikan. Pendeta meletakkan kebenaran firman Tuhan itu menanam. Kemudian terus pendeta berdoa itu menyiram. Selebihnya, tugas para jemaat. Supaya Tuhan memberikan pertumbuhan. Amin. Amin. Ya. Supaya semua akhirnya tidak mengalami perselisihan seperti di dalam jemaat Korintus, saudara yang diberkati Tuhan. Semua berselisih. Semua mengalami perselisihan. Kenapa? Ada yang bilang, au jago marede. Au malu pamalu pon aka jolma namar said. Itu perselisihan di Korintus. Aku ini pintar, aku kaya, pengetahuanku, knowledge-ku luar biasa, bla 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 semua. Akhirnya talenta-talenta yang diberikan Tuhan kepada jemaat Korintus dipakai untuk berselisih. Au naung jago, isirroa, katanya orang kalau di kode tua. Aurroa. Padahal sebenarnya kalau secara tidak sadar dibilang aku yang paling jelek. Padahal maksudnya mau membusungkan dada gitu. Tapi akhirnya salah. Perselisihan-perselisihan itu membuat akhirnya orang itu jadi melupakan Tuhan. Pada konteks saat ini, saudara yang diberkati Tuhan, jemaat Korintus yang selama 18 bulan sudah dilayani Paulus dan ditinggalkan Paulus ke kota Efesus, Paulus berpikir ini sudah banyak talentanya, sudah damai-damai, sudah kerjasama. Ternyata ketika Paulus ke Efesus, mereka berantem. Karena Paulus menyadari dia sudah menanam, dia sudah menyiram, maunya ada pertumbuhan dari Tuhan. Ternyata salah. Mereka akhirnya menyembah dewa-dewa Baal, dewi-dewi. Ternyata dewi-dewi Yunani pada saat itu adalah dewi-dewi maaf kata yang mengajarkan seks bebas. Ya, itu yang mereka sembah. Dewi-dewi Yunani. Mereka masuk ke Gnostik. Mereka masuk ke Helenisme. Helenisme itu ajaran yang menganut filsafat Yunani. Jadi dewi-dewi yang Yunani itu, dewi seks yang mereka sembah. Di kuil-kuil mereka berikan persembahan. Ternyata Tuhan jadi mereka tinggalkan. Kemudian
berita itu disampaikan oleh Paulus di Efesus. Makanya dikatakan di sini, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Kenapa Paulus mengatakan kami? Karena Paulus waktu itu bersama dengan Timotius yang adalah muridnya Paulus, dan ada lagi Titus. Jadi ada muridnya. Dia katakan di sini, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Kemudian, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Dalam bahasa Yunani, ilah zaman kalau kita terjemahkan itu adalah iblis. Ilah zaman itu adalah iblis. Jadi kita harus sadar, saudara yang diberkati Tuhan, di sini pun ada iblis. Kita masih ingat ya ketika Yesus mengajar, kemudian ada yang kerasukan, dan ternyata Satan itu, iblis itu bilang bahwa engkaulah yang kudus dari Allah. Dia nyatakan ketritunggalan Allah, ini setan nyatakan ketritunggalan Allah. Karena banyak sekali saudara yang diberkati Tuhan sekarang itu membawa Injil untuk kepentingan diri sendiri. Rasul Paulus berkata, apapun yang saya layani, apapun yang saya perbuat, bukan untuk kepentingan saya, tetapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita lihat Rasul Paulus melakukan hal yang demikian. Kita juga mau melihat bahwa apa yang dilakukan Paulus, bahkan Elisa tadi di dalam epistel, dia setia ya sama Elia, ya dia setia banget loh. Setia gitu. Karena Elisa dan Elia itu murid dan guru. Dia setia. Jadi Paulus mau menggambarkan, men-share kepada kita untuk setia kepada Tuhan Allah. Amin, saudara. Sama halnya dengan Raja Salomo. Kita mau lihat Amsal 3 ayat 3-5. Bagaimana Raja Salomo mengumandangkan, menyaksikan tentang Tuhan di dalam kehidupannya. Kita mau baca Amsal 3 ayat 3-5. Saya minta Amang Pangaribuan jika boleh, karena sudah disediakan di dalam screen sheet kita Amsal 3 ayat 3-5 untuk dibacakan. Amang Pangaribuan. Amsal 3 ayat 3-5. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Raja Salomo bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Sering banget, saudara, jemaat, kita bersandar pada pengertian kita. Sehingga seringkali kita kecewa. Makanya, Raja Salomo dalam perjanjian lama, bahkan Rasul Paulus dalam perjanjian baru, bahkan saya sebagai pendeta saat ini juga, jangan pernah kita bersandar pada pengertian kita. Lakukan tugasmu. Jangan ambil tugas Tuhan. Tugas kita saat ini mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Kita lakukan, kita bekerja, karena kita masih sehat. Itu kan respon ucapan syukur. Kita lakukan yang baik, yang benar. Kalau benar itu pasti baik, tapi kalau baik itu belum tentu iya. Lakukan yang benar. Ya, tidak. Selebihnya perkataan dari si jahat iblis. Kita mau serahkan, dan bahkan dikatakan Raja Salomo, gantungkan itu di lehermu. Kalau zaman dulu orang-orang Yahudi suka banget, saking harus mengingat semua Taurat Tuhan, itu mereka catat, taruh di leher. Kalau kayak kita sudah jadi kayak meremehkan juga ya tentang ini ya, Taurat Tuhan. Kalau mereka tuh ingat semua Taurat. Jadi kalau mereka datang ke Bait Allah, nggak perlu lagi bawa Taurat. Mereka sudah hafal. Karena bagi mereka, kalau mereka nggak hafal, mereka itu tidak akan diingatkan oleh firman itu bersama dengan roh. Seperti contohnya ini, saudara berkati Tuhan. Misalnya nih, ada sesuatu yang membuat saya sakit hati karena sesuatu. Karena saya tidak ingat kasihilah musuhmu, begitu saya lihat orang, serem banget nih, padahal cantik. Mukanya serem banget, padahal cantik. Tapi ketika saya ingat kasihilah musuhmu, even though dia itu lakukan rasa yang sakit buat saya akan tersenyum. Karena saya katakan, Tuhan memberikan pertumbuhan dan pemeliharaan. Amin. Hal-hal itulah yang harus kita lakukan sampai pada akhir
kehidupan kita. Setia. Kita tidak tahu kapan kematian kita. Tetapi ketika kita mau dipanggil Tuhan, dan ketika Yesus datang kedua kali, kita mau dapat surga, kehidupan yang kekal. Karena segala sesuatu boleh kita peroleh dalam ketaatan dan kesetiaan. Dan saya juga mau katakan untuk kita pada saat ini, bagaimana Yesus sangat menginginkan kita melakukan hal yang ini. Kita mau baca Lukas 6 ayat 27. Kita mau baca bersama semua. Ini keinginan Yesus. Ya, Lukas 6 ayat 27. Kita semua dengan iman kita supaya Roh Kudus singgah dalam hati kita mau buka hati kita ya. Karena banyak sekali tantangan, penderitaan, pergumulan hidup ini. Kita buka hati kita saat ini, dalam ibadah ini. Kita mau baca bersama Lukas 6 ayat 27. Tetapi pada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Iya. Selain mengasihi harus berbuat baik. Iya. Dahsyat Yesus kita ya. Amin. Kita diajarkan lebih beda, lebih istimewa dari manusia-manusia yang tidak mengenal siapa itu Allah dan Yesus Kristus. Kita ditampil beda, saudara. Jangan hanya tampil beda hanya untuk kesenangan orang, tidak. Tampillah beda untuk kesenangan hati tuh. Iya, kita ini beda. Banyak sekali ayat-ayat dari dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sampai Wahyu itu kalau kita lihat semua itu mengarahkan bagaimana kita itu menyayangi orang yang membenci. Ya, mengasihi musuh kita. Bahkan kita harus peduli kepada orang yang tidak kita kenal. Berarti tidak ada ruginya menjadi pengikut Kristus. Ya. Harus kita katakan, saya itu punya keuntungan yang besar. Seperti Paulus berkata, bahwa mengikut Kristus adalah keuntungan bagiku, dan mati juga adalah keuntungan buat aku. Harus bilang begitu. Sehingga nanti akhirnya, endingnya untuk kita semua ini, nuansanya love ya. Sebenarnya setiap detik itu juga love. Setiap hidup kita itu kasih, karena kita itu dari sematkan hukum yang pertama tadi kasihlah Allah, dan hukum yang kedua kasih sesama. Jadi sebenarnya hidup kita, kalau saya katakan kita itu mereknya merek Kristus, jadi kalau kita tuh jalan sebenarnya sudah jalan penuh dengan cinta kasih. Walaupun akhirnya pernah kita tutup hati kita, akhirnya nggak cinta kasih yang kita jalani, itu nggak apa-apa. Jangan pernah ngerasa kita jadi takut untuk itu. Kita manusia nggak sempurna. Tapi jangan jadi itu terus kita pakai. Oh, aku nggak sempurna Tuhan, besok buat dosa. Hari Minggu lagi, wah aku nggak sempurna Tuhan, besok lagi buat dosa. Nggak kayak gitu. Ya, caranya kita buka hati kita, masuk Roh Kudus. Bulan penuh dengan kasih. Nggak hanya Februari ini. Bulan penuh dengan kasih. Setiap detik penuh dengan kasih. Walaupun sekarang ini ada momen di mana dikatakan Valentine's Day ya. Iya. Itu sejarahnya semua kita tahu ya. Pastor Valentino. Ya, itu sejarah kenapa ada hari kasih sayang dari Pastor Valentino. Saya nggak usah cerita karena kita semua sudah tahu, udah pernah buka Google untuk membaca itu. Nah, terakhir untuk kita saudara yang diberkati Tuhan, kita mau baca inilah terakhir untuk kita. 1 Korintus 16 ayat 14. Kita mau baca dengan iman kita. 1 Korintus 16 ayat 14. Dari saat ini sampai kematian kita lakukan ini. 1 Korintus 16 ayat 14. Kita mau bersama-sama membacakannya. Yang di rumah juga saudara yang diberkati Tuhan, untuk kesetiaan kita tunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita dengan kita buka hati. Roh Kudus yang bekerja, memberikan pertumbuhan bersama dengan seluruh para hamba Tuhan, pendeta, para sintua, dan seluruh yang bekerja dalam gereja. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukanlah segala Pekerjaan. all ya, kalau dibilang segala. Yeah. Semua pekerjaan. Kalau dikatakan dalam bahasa Yunani, pekerjaan itu bukan pekerjaan yang menghasilkan uang saja. Ngomong ini pekerjaan. Pekerjaan tubuh kita. Berpikir ini
pekerjaan tubuh kita. Coba kita bayangkan kalau nggak connecting ini semua dibuat Tuhan. Ini semua saling connecting. Pikiran connecting dengan mulut, dengan hati. Saraf-saraf semua connecting gitu ya. Jadi berpikirlah dengan kasih. Berucaplah dengan kasih. Berbuatlah dengan kasih. Memaafkanlah dengan kasih. Meminta maaflah dengan kasih. Memberilah dengan kasih. Berdoalah kepada Tuhan dengan segala kehidupan kita dengan kasih. Supaya kita akhirnya benar-benar mengatakan, aku luar biasa bahagia Tuhan. Karena aku istimewa. Karena Engkau adalah Alfa Omega, kebenaran, terang, dan kasih dalam hidupku. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus yang telah menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan buat nafas kehidupan yang baru, bahkan buat firman-Mu, berita Injil yang boleh hamba-Mu, yang boleh pendeta gereja ini sampaikan sebagai berita sukacita dan keselamatan untuk kami. Terima kasih Tuhan jikalau kami boleh dengar-dengaran firman-Mu, jikalau minggu lalu kami dapat lebih yakin lagi tentang siapa Engkau Allah kami, jikalau minggu ini Engkau juga memberikan ayat firman Tuhan untuk kami lebih mengenal siapa itu hamba-Mu, pendeta kami di gereja ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, terima kasih. Kami adalah anak-anak-Mu, kami bukan hamba dari iblis. Kami mau berjuang Tuhan memakai segala harta rohani yang boleh Tuhan berikan. Biarkan kami bekerja menurut kasih-Mu. Dan kami serahkan hati kami untuk Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan. Terima kasih untuk itu semua. Pada saat ini Tuhan kami mau menyatukan hati kami dengan kerendahan hati ini. Engkau ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sakit. Buat Amang Siboya Tuhan, yang sudah bertahun-tahun berbaring sakit, kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarkanlah waktu dan rencana-Mu yang terjadi. Begitu juga dengan Inang Nyonya Simang Musong, Borusi Torus Tuhan, biarkanlah waktu dan rencana-Mu yang damai sejahtera yang terjadi. Begitu juga dengan Inang Nyonya Sintua Raja Guguk, Borusi Tanggang, di dalam setiap proses pemulihan Inang terkasih kami ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga dengan Amang Sintua Sirait dalam setiap proses pemulihannya buat Inang Boru Tobing, Engkau juga yang memberikan kesehatan kesembuhan Inang Tobing Amang Sirait Tuhan yang pada saat ini juga dalam proses pemulihan dari pasca operasinya juga Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mau serahkan bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang lelah, lemah rohani sehingga tidak mau beribadah, datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami hanya bisa memohon dan mendoakan, tetapi Roh Kudus-Mu yang bekerja bagi mereka. Kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang menunggu pekerjaan, yang menunggu pasangan hidup, yang menunggu karunia anak, dan juga yang menanti status kewarganegaraan, kami serahkan semuanya kepada tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa bagi setiap pemerintahan negara Amerika ini dan juga pemerintahan negara Indonesia. Kami serahkan segala kehidupan kami, Tuhan, seluruh jemaat HKBP California Redland, dan seluruh keluarga besar kami yang ada di Amerika ini maupun yang ada di Indonesia. Kami serahkan dan ampunkan pelanggaran kami. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi, kita berikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan Allah kita. Nama Yesus yang terindah di atas segalanya. Nama Tuhan Yesus yang terindah. Indahlah namanya, kudus lekas memuliakan. Indahlah namanya, ku nyanyikan selama
tinggallah namanya, juru selamat dunia, tinggallah namanya, menyanyikan selamanya. Nama Yesus Juru Selamat, aku dibebaskannya. Segala belenggu setan pasti diremukkannya. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, dinyanyikan selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tetaplah setia kepada Tuhan dan lakukan kehendaknya, dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Tetap bersuka cita, sehat semua. Inang, Tobing, Amang Sirait ya. Keluarga Amang Sirait, Inang Buru Tobing. Dalam proses pemulihannya ya Inang ya. Sukses dan berkati semua.
Amang Sintota Julu dan Sidoa Sirait kita mau berdoa. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan apabila dalam kelemahan kami dan keberadaan kami sebagai pahala-Mu masih Engkau pakai, berikan kesempatan untuk memuji, melayani gereja-Mu AKBP California Redland ini. Ampunkan segala pelanggaran kami, dosa kami, jikalau pada saat ini di dalam ibadah kami ada yang kami lakukan, baik itu karena pikiran kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu hadir dalam cinta kasih-Mu bagi kami para lado-Mu, beserta dengan adik kami Jordi juga di dalam melayani gereja ini. Kami serahkan segala kehidupan kami, keluarga besar para lado dan jemaat-Mu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menghapus segala dosa dan pelanggaran kami dan yang akan memberkati kami pulang dari tempat ini. Amin.